Hai teman pemilih, kali ini saya berada di Kelurahan Selat Penyang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini secara serentak se-Indonesia kita melaksanakan pelantikan Pantarlih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, dan juga sekaligus melaksanakan apel kesiapan pemilu 2024. Penasaran bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Haji. Boleh bergabung bersama kami di sini? Ya. Teman pemilih, kali ini saya berada di tengah-tengah punggawanya pejuang demokrasi untuk Provinsi Riau. Sebelah kanan saya, udah kayak gimana ya, sudah cermat ya Pak. Ada Pak Nugroho Noto Susanto, benar sekali, anggota KPU Provinsi Riau, divisi panjang divisi SDM. Farmas, Sosdiklik Farmas, ya, benar. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Nah, oke, di sebelah kiri saya sendiri ada Pak Katbuji, panggilan kerennya Pak KJ. Beliau ini divisi data ya Pak, di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pagi ini 12 Februari 2023 secara serentak se-Indonesia kita melaksanakan pelantikan sekaligus kesiapan kesiapan untuk menuju pemilu 2024 bagi anggota Pantarlih ya, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Oke, pertama saya ke Pak Nugi dulu. Siap. Ya. Gimana Pak, untuk Pantarlih sendiri dalam posisi menuju ke pemiluan di tahun 2024 yang kita sadari bersama bahwasanya pemilu tahun ini sangat-sangat kompleks. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan Pantarlih? Iya, memang di sebuah perhelatan pemilihan umum, di antara tahapan paling krusial itu adalah pemutakhiran daftar pemilih. Nah, dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih itu salah satu kegiatan yang paling monumental adalah pencocokan dan penelitian. Pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang telah kita peroleh dari hasil sinkronisasi antara DP4, daftar potensial pemilih pemilu yang sudah diberikan oleh Kemendagri kepada KPU bersama DPB, daftar pemilu berkelanjutan sebelumnya. Nah, hasil sinkronisasi itu dicocokkan ke lapangan. Gitu. Nah, yang melakukan pencocokan dan penelitian itu disebut dengan Pantarlih. Jadi Pantarlih ini Kak Ica sangat strategis tugasnya karena dia langsung datang ke rumah door to door untuk mengecek warga. Kira-kira ya. Dan memastikan mereka menjadi masuk dalam daftar pemilih. Nah, kalau misalnya ada yang nambah karena mungkin anaknya udah gede nih, udah 17 tahun. Nah, berarti kan udah nggak cocok tuh. Berarti ada penelitian istilahnya. Penelitian itu termasuk diantaranya menambahkan daftar pemilih baru yang muncul di saat hasil pencocokan dan penelitian. Jadi harus akurat ya Pak? Harus akurat. Up to date gitu. Iya, disitulah tanggung jawab besarnya ya Pak ya? Benar sekali. Pantarlih di situ. Dan kalau kita korelasikan dengan tingkat partisipasi Pak? Sepanjang ini akurat daftar pemilihnya yang berhak mencoblos itu, maka potensi orang untuk menggunakan hak pilih di hari H itu semakin tinggi. Artinya tingkat partisipasi pemilih itu potensinya juga akan tinggi gitu. Tapi kalau ada orang yang atau warga negara yang sudah memenuhi kriteria tidak terdaftar di DPT, tentu potensi orang nggak menggunakan hak pilih juga tinggi gitu loh. Karena dia nggak punya gitu ya? DPT gitu, tidak terdaftar di dalam DPT, berarti potensinya. Sementara DPK, daftar pemilih khusus, itu diberikan spare atau apa istilahnya ya, cadangan itu hanya 2% dari total jumlah pemilih di sebuah TPS. Kalau TPS itu pemilihnya ada 300 orang, berarti kan 2%-nya 6 surat suara. Kalau dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih banyak yang tidak terdaftar di DPT, lalu berpikir dia akan menggunakan DPK, lah kalau lebih dari 6 kan sudah nggak bisa. Artinya dia harus cari kemana-mana dulu kan, kita carikan suara-suara di TPS-TPS terdekat, itu akan merepotkan. Maka supaya tidak merepotkan, di tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang diawali diantaranya ditandai dengan coklit ini betul-betul harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. That's the point.
Berarti di situ terlihat betapa pentingnya kawan-kawan Pantarlih untuk bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat tempatan sesuai dengan wilayah kekuasaan mereka ya Pak ya. Dan kewenangan mereka itu terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pemilu 2024 ya. Benar sekali. Oke, waduh menarik sekali. Sekarang saya ke Pak KJ. Pak KJ. Ya, melihat betapa arti pentingnya kawan-kawan Pantarlih untuk bisa memastikan data pemilih Pak. Bagaimana dengan Bapak nih selaku divisi data ya, melihat kesiapan kawan-kawan sendiri di lapangan seperti apa untuk khususnya Kepulauan Meranti? Alhamdulillah sampai hari ini untuk logistik alat kelengkapan Pantarlih itu sudah 100% dari sisi kelengkapannya. Pertama dari sisi alat kelengkapannya itu adalah model adapter pemilih yang model untuk mencoklit itu sudah tercetak semua, sudah terdistribusikan di 101 desa kelurahan. Termasuk daftar potensial pemilih tadi disampaikan Pak Kordif Parmas, Pak Nugi. Bagi pemilih yang tidak masuk dalam DP4 itu jangan takut karena itu nanti Pantarlih akan mencatat di daftar potensial pemilih. Ini yang tidak terdata di dalam daftar pemilih nanti dicatat sebagai daftar potensial atau pemilih baru. Nah, yang ketiga, stiker itu sudah termasuk model A daftar bukti terdaftar itu sudah termasuk kelengkapan. Jadi kawan-kawan Pantarlih nanti dalam melakukan pencatatan penelitian dari tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April itu atau 30 hari masa coklitnya itu menggunakan atribut seperti topi, bed name, sama rompi. Nah, termasuk alat tulis dan sebagainya. Itu sudah lengkap. Sudah 100% untuk Meranti. Termasuk buku panduan sudah 100%. Jadi petugasnya juga sudah ready ya Pak? Sudah ready. Jadi pada hari ini ada 4 agenda, pelantikan, terus dilanjutkan dengan apel kesiapan, selanjutnya bimtek. Setelah itu nanti kawan-kawan Pantarlih akan mencoklit 1 atau 2 termasuk koordinasi dengan RT RW untuk mulai coklit secara simbolis. Nanti dilanjutkan hari kedua, ketiga, sampai ke hari ke-30. Ya, sudah ada informasi jumlah Pantarlih di Meranti ada Pak? Ya, jumlah Pantarlih yang sudah ditetapkan dan dilakukan pada hari ini itu 707. Tersebar di 101 desa kelurahan atau 9 kecamatan. Baik, teman pemilih, ada pesan terakhir Pak? Pesan penutup Pak. Agak horor ini kalimat-kalimat di Meranti. Ya, saya kira kepada masyarakat selama 1 bulan ini kami mohon izin kepada seluruh masyarakat yang ada di Riau secara umum dan Meranti pada khususnya. Kami punya petugas yang bernama Pantarlih, tanda-tandanya pakai rompi, kemudian pakai topi, ada name tag-nya, dan dia akan membawa seperangkat alat kerja, akan datang ke rumah-rumah. Kami mohon agar dibuka pintu, lalu disambut dengan baik dan menjawab sesuai dengan data atau situasi yang sangat objektif gitu kira-kira. Sehingga nanti anggota keluarga yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih insya Allah akan terdaftar dalam DPT nantinya pada pemilu 2024. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, teman pemilih, untuk itu pesan terakhir dari saya. Untuk hari ini. Ya, siapkan data diri Anda di rumah, pastikan petugas Pantarlih akan mengunjungi Anda dan memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai daftar pemilih, dan kemudian siapkan KTP ya Pak? KTP dan KK, sehingga pastikan Anda juga menyalurkan aspirasi ataupun suara Anda pada pemilu 2024 yang akan datang. Sampai jumpa.